kesiapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian nanti kita bagi ada 2 kendaraan, kita bagi 2 Pak. Bagi 2 masing-masing bagian, bagi 2 sesuai dengan kekuatan masing-masing. Yang di kendaraan 1 nanti siapa, di kendaraan 2 siapa. Nanti TNI, Polri, BPD, Basnas dibagi 2 sehingga bisa kekuatannya sama semua. Di masing-masing kendaraan ada personilnya. Yang pertama, mohon izin, saya mewakili Bapak Bupati, juga ada kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan jika saya mewakili beliau. Yang pertama, mungkin informasi bahwa sampai dengan hari ini dalam untuk Kabupaten Malang untuk kondisi COVID-19 untuk yang terjangkit atau positif masih 0. Ini tentu berkat kerja keras kita semua. Oleh karena itu kondisi ini kita akan coba pertahankan bahwa kemudian kondisi terkini pun kami harus sampaikan bahwa dengan adanya melonjaknya arus balik, arus mudik lah katakanlah, khususnya yang dari Jakarta ini yang berasal dari daerah endemik yang sudah pada zona merah, kami khawatir, bahkan tadi malam kami diinfokan oleh Kapolres Polres, Pak Alkap, bahwa kita coba Mas Sekda untuk adakan semacam rahasia lah, bukan rahasia apa ya, penertiban lah, terpadu di mungkin pintu-pintu masuk utama seperti kabupaten kota lain. Ini sedang kita coba nanti kita jadwalkan. Saya kira ini penting karena ini sudah meningkat sekali ini arus mudik dari kota-kota lain yang pada posisi zona merah atau terjangkit. Oleh karena itu, karena posisi orang yang terkena atau positif COVID ini bisa dimungkinkan menularkan kepada orang lain, tentu ini menjadi perhatian kita semua. Dan dalam hal ini bahwa penertiban bersama tidak diartikan sebagai hal yang akan mengkhawatirkan masyarakat, tentu ini juga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Karena begitu satu terjangkit lepas, ini tugas kita bersama. Dan sampai dengan tadi malam kami masih komunikasi dengan Pak Dandim dan Polres berkaitan dengan satu pasien yang, mohon maaf ini, kami dalam tanda kutip sedang tangani di rumah sakit tapi melarikan diri. Untuk sekali mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ada yang berso dan ini sedang kami coba untuk selalu komunikasikan. Kami sudah minta tolong Polres untuk bisa kita cari tahu lah, karena ini berbahaya kalau nanti yang bersangkutan ini dari kota lain kemudian ke Pemalang dalam kondisi positif COVID, di mana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, ini potensi untuk menularkan sangat tinggi. Oleh karena itu sekali lagi ini tugas kita bersama dan ke depan ini akan kita lakukan bersama juga. Juga kami berharap bahwa dari sisi mungkin kebijakan beliau Pak Bupati, pemenuhan terhadap kesulitan masyarakat akan kita lakukan secepatnya. Dari sisi penanggulangan kita harus bergerak terus dan kita jadwalkan, sekalipun mungkin barangkali jadwal dari Kodim maupun Polres mungkin barangkali yang reguler itu sampai besok atau mungkin ke depan kami akan lakukan terus selama masa darurat. Masa darurat itu belum dicabut. Sesuai dengan edaran dari BNPB, memang kondisi darurat sampai dengan tanggal 29 Mei ya, 2020. Tapi kita tetap terus sampai dengan nanti ada mencoba berlanjut. Oleh karena itu hari ini kita akan coba kita kerja terpadu. Mungkin barangkali yang untuk 2 truk ini saya kira nanti kan bisa menjangkau untuk sepanjang jalan protokol. Tapi nanti yang manual saya kira bisa kita lakukan untuk yang masuk di ganggang. Contoh sepanjang perjalanan mungkin ada masjid, musola, saya kira itu bisa kita lakukan manual. Dan saya juga dengan teman-teman tim gugus tugas mencoba mengkomunikasikan dengan mungkin Polda atau mungkin dengan kota lain yang mempunyai barakuda Pak, bisa kita akan lakukan di Kabupaten Pemalang. Karena sungguhnya penyemprotan ini tidak bisa satu kali dilakukan penyemprotan dianggap sudah selesai, ini harus rutin Pak. Sehingga kalau kita melakukan penyemprotan berkali-kali di tempat yang sama tidak berarti kita pemborosan. Karena memang sungguhnya bahwa penyemprotan itu rutin, secara berkala kita lakukan. Dan banyak hal yang akan kita bisa lakukan, terutama permintaan untuk penyemprotan desinfektan dari masyarakat maupun dari perorangan, sehingga kami akan coba nanti akan komunikasikan dengan teman-teman. Dan alhamdulillah untuk Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Kades sudah kita infokan, sehingga kita tidak bekerja sendiri dan kita bisa bersani, bisa lihat di lapangan seluruh desa, kelurahan semua sudah bergerak cepat Pak. Hanya mungkin teknisnya saja mungkin barangkali yang mungkin belum pas sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian kami apresiasi kepada teman-teman di desa maupun kelurahan bahwa mereka sudah bergerak cepat. Oleh karena itu kami juga sudah informasikan setiap kesempatan bagi kendaraan yang ada di wilayah baik kecamatan maupun desa, termasuk
mobil siaga, kemudian mobil di kecamatan, kita akan minta dan sudah saya minta supaya untuk digunakan untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat. Bahwa hal ini tentu dalam rangka memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa kita bergerak cepat ini bukan menakuti masyarakat, tetapi justru malah melindungi masyarakat. Maka mari kita bekerja, bergerak bersama-sama dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang khusus untuk satu orang yang tadi malam sempat melarikan diri kabur itu dari rumah sakit. Iya, setelah kita lakukan coba upaya untuk ditangani di rumah sakit, melarikan diri. Namun demikian saya sudah berkoordinasi dengan Polres maupun dengan Kodim. Ini sedang dalam proses pencarian dan kami sudah melangkah sampai dengan menemukan suaminya yang namanya Pak Rohman. Itu satu orang itu warga Pemalang dari luar kota atau luar kota? Luar kota pulang Pemalang. Warga mana Pak? Pemalang mana? Warga Pemalang lah. Iya, Pemalang. Warga Pemalang. Dan kita itu sebenarnya antisipasi saja, antisipasi karena dalam proses penanganan kita antisipasi supaya jangan sampai kalau yang bersangkutan misalnya berpotensi kan nanti mengkhawatirkan kita semua. Iya. Tapi untuk positif negatifnya belum diketahui. Belum, masih dalam proses penanganan. Masih penanganan. Ya, oleh karena itu karena kita khawatir nanti yang di luar kota ini harus dalam posisi pemantauan, tentu dia masuk dalam kategori orang dalam pemantauan. Kalau orang dalam pemantauan harus diawasi terus, Pak. Betul. Mana kalau bersangkutan sudah terdata kemudian ternyata yang bersangkutan hilang dari pantauan kan itu tanggung jawab kita. Ya. Terus terkait mobilitasnya Pak, para pemudik mungkin warga dari luar kota yang pulang ke Pemalang seperti apa? Yang pertama, tentu kita coba sebelum mereka pulang, kita sudah instruksikan kepada camat, kepada kepala desa maupun lurah untuk menginfokan semua warganya di setiap kesempatan bahwa mereka harus himbau keluarganya yang belum pada pulang, jangan pulang lah, tidak mengatasi masalah. Kan paling bisa dilakukan itu. Kemudian yang sudah terlanjur pulang, saya katakan tidak menghimbau pulang, tapi sudah terlanjur pulang, itu harus dilakukan langkah-langkah preventif. Dalam hal ini, petugas di Puskesmas maupun Pak Kades maupun Pak Lurah harus melaporkan ke posko bahwa siapa yang datang, namanya siapa, data lengkap, kemudian nanti akan kita lakukan pemantauan melalui surveillance Dinkes. Itu dikandung maksud bahwa yang bersangkutan selalu dipantau setiap saat perkembangannya, karena dimungkinkan dia berpotensi untuk menularkan atau kalau sudah terlanjur positif ya, kalau belum kan berarti dalam pantauan. Oke, jadi saya kira ini lebih kepada proses lah, bahwa kewajiban kita positif tidak positif orang yang datang dari luar ya kita pantau. Perlu diperketat Pak untuk ya harus, makanya yang tadi saya sampaikan. Pemalang itu. Saya sampaikan bahwa nanti kita sudah komitmen dengan Kodim, dengan Polres, kita melakukan nanti operasi terpadu. Jadi seperti di kabupaten kota lain, bahwa di perbatasan masuk, karena sekarang dimungkinkan ada bis-bis yang menurunkan penumpangnya tidak di terminal, Pak. Kalau di terminal kita jamin, karena mereka masuk kita semprot, kemudian nanti kita ukur suhu badannya, kemudian kita arahkan yang di jalan itu ya. Nah, yang kita harus antisipasi kan yang turun di jalan yang informal itu. Dan itu dimungkinkan banyak. Dan saya dapat info ada yang turunkan di Sewaka, di Bagaran. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti di pos-pos itu. Jadi kita coba di itu masuk seperti itu. Ya, insya Allah dalam dekat ini kita akan coba nanti atur. Oke. Terima kasih. Oke, kita bekerja ya. Ya. Halo. Oke, berarti iki ya. Ya. Iya, Mas. Dan ini disinfektannya, campurannya dari Prosi Baiklin yang ada clean-cleannya lah. Wipol. Ada clean-cleannya Wipol yang Adi Lanang ya, Adi Lanang. Orang Katon ya. Adi Lanang. Gedung Banjar. Adi Lanang. Oke, mana rata ke? Bukan pengen baru, buka. Oke, mana rata ke? Tentara mana rata. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Naren Pemalang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Pelan-pelan. wabarakatuh. Pelan-pelan. Selamat beraktivitas pagi ini, nama itu wali sama. Hari ini melakukan atau melakukan Pemalang apa, Pak? Aku haluan. Sing PDAM haluan ya, sampai nunggu hariannya ya. Iya. Aku soalnya di WA karo kae apa? Right.
Hah? Mau haluan. Orang Seranap. Nah, kira langsung ya. Ada halaman di situ ya. Halaman ada halaman sampean. Terus, Ya aku cuma tahu sastro gue. terus yang di Klik. Bukan sih komen di komen, ada yang Malang, ada yang Malang, ada yang Malang halaman. anu apa? Facebook. Karepe sopir mbok. Sebelah kanan. Muter melawan asor. Mas, jangan cepet-cepet, Mas. Waduh. Paham kabeh. Mau gak kita download. Oh. Kepala desa perangkat nanti akan disemprot seperti desa-desa yang lain. Saya juga tutupnya double nih. Ini ya, tutup ini. Kemudian ini. Ini Mall Sirandu. Oke, saat ini saya masuk di kawasan Mall Sirandu yang ini Mall Sirandu. Mall Sirandu pun tak lupus daripada semprotan. Memasuki Mall Sirandu. Sirandu Mall. Masuk ke dalam Jela Suwardi. Ini masuk di mall. Oke, kudune mau treping pitu ya kayak tawaf ya. Oke, para bisa disemprot. Wah ya. Paradiso sih. Iya. Lah, lo kan untuk bareng menek. Oke, takon karo kuwi. Itu pasti iblis dan anak buahnya. Oh, oke, sing arane berteman jin bersahabat dengan setan dah. Lurah-lurah sering cerita paradiso ngerti. Iya, nggak ngerti. Harus ngerti yang lu garing lanyahaken. Tinggal bakar. Pasar-pasar diserpot, jangan lupa Pak. Siap. Ora waktunya. Arsida Intan di desa harusnya juga disemprot dong Pak, biar aman. Di desa dilakukan penyemprotan oleh kepala desa beserta perangkatnya dan warganya. Aja khawatir. Ini komplek hiburan kafe di Sirandu semuanya tutup ke. Sirandu tutup ke. Bukan sampean pengawas sedekah ya dari itu. Tres, kodam di tres.
kuat temen ya rentek-rentek mana mau kuotane ya. Hah? Manyona memutus mata rantai beredarnya COVID Corona. Sarip Cibiuk nanti akan disebut oleh kepala desanya. Beji Gom. Sudito pakai mobil Brimob yang akan datang. Kewaring dike. Widuri. Hah? Kabunan, Diah Ayu Kabunan tadi sudah. Ini juga disemprot juga nih. Biasanya banyaknya duduk-duduk. Sungapan nanti oleh kepala desanya. Deti Irana setiap dusun disemprot Pak. Nanti yang nyemprot dari pihak desa. Kebon Dalam nanti dari kelurahan. Rahasia cewek salam sehat amin. PL-nya disemprot Pak Joko. Kel bagian Erika sing nyemprot gue. Kotan Abiangka Kang nang kota tok apa man desa-desa nanti jatahnya para kepala desa Mas Bro. Kodim semprot kodim Pak. Semprot kodim. Pripun? Wis semprot kodim. Wis semprot kurung. Lewat kok ini nanti ke KPI Romawi dulu.
Samsudin. Memasuki wisata Widuri. Para Widuri. Ada. Mas terbang kan? Ini bagi mesinnya terbang nih. Silakan dibuka. Ngisor Pak. Tempatnya lain-lain Pak, tempatnya Pak. Tempatnya lain-lain. Nah. Langsung kepala BPWD. Ahlinya ahli wis. Ahlinya ahli nih. Oke, sip. Baik, terima kasih. Jadi mulai dari kemarin sampai dengan 3 hari ke depan, TNI dapat perintah dari atas untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan. Pasarannya itu fasilitas umum, tempat wisata, dan tempat ibadah.
yang mana ini kita lakukan dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Kita laksanakan penyemprotan supaya tidak ada virus-virus yang menempel di tempat-tempat umum tersebut. Hari ini sampai dengan 3 hari ke depan 100 personel dari Kodim dibantu oleh Polres, BPBD dan elemen lainnya, masyarakat yang lain. Untuk tahapan di bawah sama juga, kami kerjasama mulai dari Polres, Polsek, kemudian BPBD dan elemen masyarakat yang lainnya dengan Forkopincam sampai dengan kepala desa RT. Untuk pelaksanaan penyemprotan kami perintah dari atas selama 3 hari mulai dari kemarin dan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini akan dilaksanakan seterusnya sampai dengan nanti dirasakan sudah cukup. Dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 kami sudah mempersiapkan logistik kaitannya dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Keduanya juga kami kaitan logistik disinfektan, dan kami hari ini termasuk kemarin juga sudah dengan jajaran TNI dan Polri termasuk dengan OPD yang terkait. Hari ini kami melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman, khususnya di jalur-jalur yang umum. Dan untuk berikutnya juga kami rencana ini terus melakukan penyemprotan disinfektan sampai ke wilayah Murjami, termasuk ke wilayah selatan juga kami akan melakukan. Kami nanti bekerjasama dengan TNI Polri, jadwal kami nanti menyusul cukup bagus. Besok hari Sabtu juga kalau TNI dengan Polri siap, kami juga siap melakukan penyemprotan. Nanti harapan kami warga Pemalang tidak ada yang kena virus corona. Harapan kami seperti itu. Kami targetnya kalau di desa kan sudah ada di Permasdes ya, di Permasdes sudah bekerjasama dengan desa-desa, sudah mengimbau kepada Pak Camat dan kepala desa di desa-desa itu sudah mungkin dari Permasdes kami yang tempat-tempat umum yang ada di Kabupaten Malang kami akan melakukan penyemprotan. Oke, terima kasih Pak.